Oke, gue udah 5 stack nih. Gue bisa majuin. Oke, mati sih itu harusnya. Nice. Ini gue bisa bebas nge-stack anjir. Itu kita free banget sih tadi. Free nge-hit, free nge-stack ya. Nah ini kalau misalnya mau nge-clear wave ya, kita skill 3 dulu, kenain semua. Terus skill 2. Tuh, enak banget cuk kalau mau nge-clear wave. Nah untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Halo guys, kembali lagi di Shell Kureiko. Nah sekarang kita kedatangan champion baru lagi, champion Yordle baru, yaitu Cannon nih. Nah ini champion ninja, nggak pakai mana, dia pakai energi, dan biasanya dipakai di Baron Land. Dan di mid harusnya juga bisa sih. Nah ini dia Cannon, dan untuk buildnya sini gue pakai build yang paling atas aja, soalnya ini udah lumayan bagus sih. Nah sebenarnya gue udah bikin video tentang penjelasan skill Cannon ini ya, yang 5 champion Yordle itu loh. Nah tapi mungkin ada di antara kalian yang belum nonton, jadi di sini gue bakal jelasin ulang sedikit lah ya. Nah jadi Cannon ini punya skill pasif, dimana kalau misalnya kita nge-skill musuh, nanti musuhnya bakal kena dapat stack. Ada stacknya. Nih gue coba deh. Nah tuh ada listrik biru gitu di sekitar musuh. Nah kalau misalnya listrik itu udah 3, nanti musuhnya bakal kena stun. Nah terus skill 1, skill satunya nih ya mirip-mirip kayak skill 1 Z lah ya. Jadi melempar shuriken gitu. Nah tapi bedanya dengan Z adalah di sini dia nggak bisa nembus creep ataupun nembus apapun. Jadi musuh pertama yang kena ya sampai situ doang. Tapi ya di sini kan dia ngasih stack ya. Perih juga anda cuk. Oke meninggal. Buat apa nge-flash yuk? Nah kalau misalnya, wah sialan cuk. Untung aja gue punya skill 3 buat kabur ya. Itu enak sih si Cannon ya. Dia punya skill 3 buat ngejar ataupun buat kabur. Buat balik kalian juga gampang nih cuy. Nah terus dia punya skill 2. Ini skill 2 nya nggak bisa dipakai. Kenapa bang? Soalnya skill 2 ini cuma bisa dipakai kalau seandainya musuh punya stack. Nah misal gue skill 1 creep nih, gue bisa pakai skill 2. Nah skill 2 itu nyentrum doang sih. Dan itu pasti kena semua yang di area skill 2. Barusan langsung mati si creepnya. Gue taruh ward dulu deh. Oke listriknya di atas ya. Misal ini nih. Nah gue bisa aja nih, kan bisa lihat tuh ada lingkaran gitu kan. Nah gue tinggal skill 2 dan musuhnya bakal langsung kena setrum. Nah ini bisa kena semua musuh yang punya stack cuy, selagi masih dalam lingkaran skill 2. Nah itu enaknya. Jadi kalau misalnya musuh udah kena banyak, udah masing-masing musuh udah punya stack, tinggal skill 2 aja cuy. Nih gue contohin ya. Nih ini skill 3 ngasih stack nih. Nah semua creep kena punya stack tuh. Gue tinggal skill 2 dan semuanya kena strum. Kalau misalnya udah level agak gedean dikit, itu gue skill 2 bakal ini nih, bakal tipis banget creepnya. Bisa mati malah. Rame kali di atas ya. Krip ini gue kayak kenal. Ini krip nama channel atau nama apa ya? Gue kayak pernah denger gitu loh. Sebenarnya Cannon ini enak banget ya buat ngelawan champion melee ya. Soalnya kan dia jarak jauh gitu loh. Jadi enak banget buat ngebully. Ya mungkin dari kalian ya ada yang nyoba Vayne di Baron Land. Nah kan bisa dibilang enak banget gitu loh ngebully. Ya walaupun rata-rata Vayne di Baron seringnya kena bully malah ya. Nah skill 2 nya ini selain yang tadi ngasih listrik tadi, dia juga punya pasif. Nah skill 2 pasifnya itu, kalian bisa lihat stack yang ada di bawah HP nya ini nih. Jadi kalau misalnya kalau udah ungu gitu stacknya, maka basic attack berikutnya bakal ngasih stack juga. Nah itu setiap 5 kali cuy. 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima nih, kelima bakal ngasih stack nih. Nah tuh. Jadi semua skillnya ditambah basic attack yang kelima itu bakal ngasih stack ke musuh. Nah jadi kalau misalnya sebelum mau battle, itu biasanya kumpulin dulu stacknya cuy. Nah enaknya segitu ya. Kayak gini nih. Oke gue udah 5 stack nih. Gue bisa majuin. Oke mati sih itu harusnya. Nah skill ultinya kalau tadi udah lihat ya. Jadi kayak ada area bulatan gitu yang bakal selalu nyetrum musuh setiap 0,5 detik selama berapa detik ya gue lupa.
selama 3 detik. Jadi 6 kali setrum. Dan setiap dia nyentrum itu bakal ngasih 1 stack. Jadi kalau udah 3 kali setrum, musuhnya bakal kena stun. Nah, tapi kalau misalnya musuh yang sama kena stun 2 kali dalam waktu kurang dari 6 detik, itu stun yang kedua itu durasinya cuma 0,5 detik cuy. Oke, goodbye. Dia nyerang gua, ada creep. Ah, jancok lah. Wah, kampret di ulti anjir. Harus gua kabur ya. Ternyata dia punya ulti. Nah, jadi Cannon ini tuh enak banget kalau misalnya lagi war. Ultinya kan nyentrum sebanyak 6 kali ya. Nah, itu bisa kena lebih dari 1 musuh loh. Dan 1 musuh bisa kena lebih dari 1 kali. Jadi gimana nggak enak gitu. Nah, ini nih. Lu ngapain dah, Cuk? Wah, kampret. Ya nggak kena dong. Wow, nice. Ini skill satunya lumayan jauh ya surikannya. Nah, skill 3 ini kan jalannya cepet nih. Ini kalau misalnya ngenain musuhnya bakal kena 1 stack juga. Nah, tapi kalau skill 3 itu cuma bisa kenain 1 musuh 1 kali, coy. Jadi 1 musuh nggak bisa kena lebih dari 2 kali kalau skill 1 ini. Anjir, gue kena sama skill 3 ini ya. Aduh, ulti gue dikit lagi, cuk. Ah, kampret, ada smite-nya dong. Kalau mau nge-clear wave kayak gini nih ya. Bentar. Mana sih wave-nya? Waduh. Ternyata malah war di sana, cuk. Gue harus bantu ini mah. Wow, roto cuk, gak butuh bantuan gue ternyata ya. Oh, nice. Quadra ini penta anda di bawah cuk. Ini biar gue bantu penta ya. Oke, gue duluan nge-stun dia. Oke, jadi kalau misalnya kalian pakai Cannon ya skill 2-nya pakai segera aja sih. Kalau musuh udah punya stack langsung pakai aja skill 2 cuy. Soalnya nggak bakal ada kelebihan stack gitu loh. Pokoknya cepet-cepetan nge-stack aja. Kalau stacknya udah 3, musuh ke stun, nanti kalau nge-skill lagi ya bakal ada stack lagi itu loh. Oke, ulti gue udah kepake sih tadi. Oh, ini apa nih, cuk? Pedih juga ya. Nah, ini kalau misalnya mau nge-clear wave ya, kita skill 3 dulu, kenain semua. Terus skill 2. Tuh, enak banget, cuk, kalau mau nge-clear wave. Waduh. Tadi gue ngehajar Alistar musuh. Sekarang Cannon ini yang ngehajar Alistar musuh tuh. Wocok, anjir. Kuilah DG ini udah mau end sih. Nice. Ini gue bisa bebas nge-stack anjir. Itu kita free banget sih tadi, free nge-hit, free nge-stack ya. Oke, musuhnya surrender, mantap. Nah, itu dia tadi gameplay dari Cannon. Ini menurut gua bagus banget sih. Nah, mungkin dari kalian ada yang tertarik buat nge-build AD. Nah, itu juga bisa. Kalian bisa coba build yang kedua yang ada di rekomendasi. Itu menurut gua juga udah lumayan bagus sih. Tinggal ganti sepatunya aja. Oke, sekian dulu video dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.